Pak Ali. Ah, sorry, ada. Nah, tentang Pak Ali. Jadi dia bahas tentang Pak Ali ya. Zaman dulu kan Pak Ali kan. Jadi kita tabungnya segini. Ceritanya tentang tabungan. Lin, per bulan kalau kamu nabung 2 juta, nanti kalau sakit, keluarlah penyakit kritis segini. Nah, saya kalau dengar penyakit kritis juga saya enggak terlalu tertarik ya. Yang bikin saya tertarik itu apa, teman-teman? Waktu dia ngomong gini, kamu nabung 2 juta setiap bulan, nanti di tahun ke-10 uangmu jadi segini, di tahun ke-15 uangmu jadi segini, di tahun ke-20 segini. Itu yang bikin mata saya terbuka. Jadi istilahnya tuh saya tertariknya dari situ. Tapi teman-teman tolong ya kalau sekarang diingat, jangan prospek seperti itu ya. Jangan ke tabungan ya, karena kebetulan ya saya kasih tanda kutip aja, kebetulan harga unit saat itu tuh sampai waktu saya mulai masuk di Prudential sampai 10 tahun ke depan itu harga unitnya bagus. Jadi apa yang dia omongin masih bisa menjadi kenyataan, masih terbukti dan itu benar. Tapi kalau sekarang saya ingatin ya, jangan kita omong masalah tabungan lagi ya. Kita harus betul-betul kita fokus di proteksi kepada nasabah ya. Nah, singkat kata saya waktu itu tertarik. Saya bilang, oh, saya mau beli produk ini. Kemudian dia bilang gini, boleh nggak saya ajak teman saya yang lebih ngerti ke rumah? Boleh, saya bilang. Janjian besok dia datang sama agennya yang beneran ya, agen yang beneran. Nah, agennya itu juga ngomongnya juga waktu prospek ke saya juga tidak berbelit-belit, mirip lah dengan saudaranya suami saya itu. Kemudian saya tertarik dan closing ya, waktu itu closing saya masuk, suami juga masuk. Nah, waktu dia pulang, dia kan kasih tinggal itu proposal ke saya, quotation kan, dia kasih tinggal. Saya buka terus saya mikir, ini kalau saya tawari ke teman atau keluarga saya mungkin juga suka ini seperti saya. Nah, waktu dia antar polis, saya tanya sama agennya itu, Pak, apa pekerjaan ini harus masuk kantor tiap hari atau harus apa yang, karena saya ini kayaknya suami saya tuh enggak boleh dulu kalau saya kerja yang masuk kantor, harus bantu di toko. Dia bilang, enggak Bu. Kok unmute ya? Kok tiba-tiba unmute? Kok tiba-tiba di mute ya? Sudah ya? Sudah kedengaran lagi ya? Halo? Sudah dengar. Sudah. Nah, dari tadi ya mute-nya? Enggak ya? Barusan aja kan? Barusan. Ya. Oke, tanya harus ngantor apa enggak? Oh iya. Terus dia bilang enggak. Dia bilang enggak, hanya nyari-nyari orang, dia bilang. Hanya nyari beli produk, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya coba ya 3 bulan. Kalau saya dapat nasabah, saya terusin. Kalau saya nggak dapat nasabah, saya mundur ya. Saya bilang dia gitu. Oh boleh, dia bilang. Saya bilang ada trainingnya enggak? Dia bilang bisa sih ikut training singkat di kantor. Waktu itu kantor SB2 masih di Jalan Kartini. Saya pergi ke trainingnya nggak lama juga ya, nggak sehebat training sekarang. Training sekarang kan luar biasa. Dulu tuh hanya ya sekedar singkat-singkat. Nah, yang bikin saya tambah tertarik waktu dibilangin ada hadiah untuk ke jalan-jalan ke luar negeri itu. Nah, itu yang bikin saya tuh tambah gimana ya, menggebu-gebu, pingin untuk masuk di bisnis ini. Nah, terus waktu itu saya langsung bilang sama
namanya Pak Joni ya. Pak Joni waktu itu orangnya sudah tidak ada. Jadi dari Pak Suramin itu mungkin ada 5 level lagi baru saya. Jadi ada si A, si B, si C, Pak Joni, baru saya. Jadi saya bukan langsung di bawah Pak Suramin. Saya ini tidak tahu sudah buyutnya atau apanya Pak Suramin gitu. Tapi di atas saya itu yang 4 atau 5 level itu semua sudah hilang, nggak ada lagi di Prudential. Jadi otomatis saya langsung ke Pak Suramin. Nah, saya akhirnya waktu itu langsung masuk dan kebetulan 3 bulan pertama itu saya bisa capai sudah hampir Star Club ya, hampir mencapai Star Club waktu itu. Akhirnya saya merasa gini, waduh, tiap bulan saya lihat rekening kok dari berapa puluh ribu naik, ratusan ribu naik sampai juta. Saya pikir enak juga ya pekerjaan ini ya, kita ngoceh-ngoceh biasa, nggak terlalu intinya nggak terlalu ruwet seperti kita dagang atau apa, tapi uangnya kok juga enak. Nah, akhirnya membuat saya ketagihan. Saya ketagihan untuk cari setiap hari itu saya berpikir terus siapa yang saya harus datangi lagi besok, siapa yang saya harus hubungi lagi. Saya buat listnya, saya tulis semua teman-teman saya, nomor handphonenya apa semua. Saya telepon, saya bilang mau main ke rumahnya. Pokoknya saya cari jalan bagaimana supaya ketemu. Nah, sudah ketagihan duitnya ya, gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya di Prudential dan lama kemarin saya bilang sama suami saya kayaknya sudah tidak bisa fokus di toko lagi. Saya mau betul-betul fokus di Prudential aja, karena ini memang rasanya ini betul-betul jiwa saya di sini. Kerjanya tuh tidak membosankan, tidak monoton. Terus saya merasa uangnya juga no limit ya. Jadi ada mulai dari income berapa mulai ketagihan ya. Gini, saya mulai ketagihannya tuh waktu saya bisa cicil mobil saya yang pertama, Jazz. Nah, itu saya mulai ketagihan. Saya bisa mampu nyicil 6 juta per bulan waktu itu tahun 2000 berapa ya? Di bawah 2010 lah. Saya nyicil Jazz itu. Saya merasa waktu nyicil Jazz 2 tahun lunas, saya merasa waduh, saya akhirnya merasa mulai dari Jazz berarti saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari Jazz ini. Saya pikir begitu. Nah, itu mulai membuat saya betul-betul ketagihan. Nah, jadi awal saya di Prudentialnya seperti itu ya. Nah, saya mau cerita bagaimana cara kerja saya. Cara kerja saya itu sangat sederhana ya, simpel ya teman-teman. Saya setiap awal tahun, saya punya buku schedule check ada. Saya punya schedule check. Jadi setiap awal tahun saya sudah tulis dream saya, goal saya di tahun ini nih apa. Saya ingin membeli apa. Nah, misalnya saya kalau ingin membeli mobil, berarti saya harus mobil itu seharga berapa. Jadi saya harus bisa mengumpulkan API berapa untuk membeli mobil itu. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Nah, jadi setiap awal tahun saya sudah tulis goal saya. Kemudian saya pun selalu merencanakan bahwa saya mau hubungi nasabah saya yang mana. Oh, terima kasih. Cantiknya tuh karena Prudential ya. Kalau tambah lama di Prudential dan uangnya tambah tebal itu pasti cantik kok. Gini, jadi saya setiap tahun saya menulis dream saya itu supaya saya seperti kapal ya. Jadi saya berlayar itu saya ada punya tujuan arahnya saya mau kemana. Itu setiap tahun kebiasaan saya untuk itu. Nah, dan saya teman-teman, saya juga punya saya bikin semacam buku rangkuman dari nasabah-nasabah saya, teman-teman. Kan nasabah kita kan
ada yang mempunyai polis bukan satu aja kan teman-teman. Ada yang bisa punya polis kan sampai 10 atau 15 polis, benar? Nah, saya selalu membuat, saya punya rangkuman polis nasabah-nasabah yang mempunyai polis lebih dari satu polis. Nah, misalnya saya bikin kotak-kotak. Jadi nomor polis, nama pemegang polis, tertanggung, kemudian preminya berapa, dia bayarnya per bulan apa per tahun, manfaatnya dia apa aja. Nah, itu saya bikin kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi setiap awal tahun, saya selalu melihat rangkuman dari nasabah-nasabah saya. Preminya si A, dia sudah, berarti sampai tahun ini dia sudah bisa bayar premi itu berapa, kesanggupan bayar dia premi berapa, dia biasanya bayar per tahun apa bulanan. Sehingga kalau ada produk baru dari Prudential, saya itu harus hubungi nasabah mana yang duluan. Contoh seperti barusan kan, Prudential mengeluarkan Pruwarisan dan PCB 88 bundling, itu kan berarti saya harus menghubungi nasabah-nasabah yang bayarnya tahunan, benar kan? Jadi saya sudah punya data tuh cepat, saya bisa lihat. Kemudian saya bisa lihat kemampuan tingkat ekonomi dari masing-masing nasabah saya. Jadi saya harus hubungi yang mana duluan supaya kita memburu cepat untuk mengumpulkan API kita juga ya. Nah, dan kebiasaan saya, biasanya awal tahun itu, saya sudah istilahnya mencuri start duluan. Saya nggak bisa kalau sudah dekat-dekat mau tutupan tahun, tutupan target, baru kejar gitu, saya nggak bisa. Karena saya orangnya kayak grogi gitu ya, kayak nggak bisa kalau diburu waktu. Jadi saya selalu mencuri start duluan supaya paling tidak saya capai mungkin Start Club atau API di berapa, saya sudah baru agak tenang, jadi saya mulai lagi kejar pelan-pelan gitu. Nah, karena mungkin karena kebiasaan saya begitu ya dari awal tahun, dan terutama mungkin berkat itu terutama, jadi saya bisa capai MDRT terus karena pengumpulan API-nya kan lebih cepat juga ya. Dan apa yang saya impikan itu saya bisa kira-kira. Nah, saya mau cerita waktu tahun 2020 barusan ya, 2020 saya berani tulis goal saya waktu itu. Saya tulis tahun ini itu harus bisa mencapai API 3 miliar. Saya tulis begitu. Jadi saya berarti setiap bulan saya harus mencapai API 250 juta. Nah, waktu bulan Januari saya sudah capai 300 juta lebih waktu itu. Bulan Februari saya lihat, saya punya schedule cek ada. Jadi saya lihat bulan Februari saya bisa capai sudah di 500 juta lebih. Nah, berarti saya centangkan target saya masuk Januari, Februari masuk. Maret saya lihat 700 juta lebih masuk juga. Berarti kalau dirata-ratakan kan di 3 bulan ini kan 700 juta lebih itu kan masuk. Saya sudah senang, pikir saya, wah ini berarti April, Mei, Juni, Juli saya sudah tulis saya harus kemana, saya harus keluar pulau, saya harus minta referensi dari siapa, saya itu sudah janjian, saya sudah diskedulkan semua untuk itu. Nah, ternyata ya kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan ya. Bulan April pas kejadian benar-benar COVID menghantam, ya betul-betul saat itu saya juga termasuk down karena kebiasaan saya untuk ke prospek itu, saya orangnya jujur, saya ini gaptek. Jadi saya jarang mempergunakan memprospek orang tuh jarang menggunakan teknologi ya. Saya lebih suka ketemu langsung.
Saya paling janjian dengan orang melalui telepon, melalui WA, saya minta ketemu. Saya lebih suka ketemu langsung karena saya lebih bisa membaca nasabah ini bagaimana. Saya bisa tahu decision maker-nya itu siapa. Karena gini, kalau saya misalnya suami istri ya, saya ketemu sama salah satu aja, nanti dia bilang tunggu ya, Cik, aku tanya sama suamiku dulu. Berarti nanti saya berpikir saya harus ketemu suaminya, saya jelasin ulang lagi. Rasanya buang-buang waktu ya. Kemudian jadi saya lebih suka tuh ketemu tuh sekaligus berdua kalau suami istri ya. Jadi saya juga bisa membaca nasabah ini bagaimana, dia juga bisa membaca saya saling ya. Jadi itu lebih baik. Jadi waktu COVID itu betul-betul tahun yang benar-benar sangat berkesan ya bagi saya karena semua cara-cara saya itu berubah. Saya mulai harus setiap hari, saya mulai membuat, saya nggak broadcast ya teman-teman, saya tidak bikin broadcast, tapi saya membuat japri langsung, saya japri. Jadi setiap hari saya cari 5 nama, saya japri, setiap hari. Pikir saya ditanggapi oke, tidak ditanggapi saya tidak ada rugi apa-apa. Itu pemikiran saya. Jadi yang penting saya japri, ada yang baca aja, ada yang jawab ini, ada yang menanyakan kelanjutannya. Saya pikir itu urusan nanti. Yang penting setiap hari saya cari 5 nama untuk saya japri. Nah, itu perubahan dari cara kerja saya waktu COVID. Atau saya telepon, tapi teman-teman semua tidak terlepas dari kita juga harus intinya tuh kita harus berbuat baik ya sama semua orang. Kita tulus melakukan kebaikan aja. Kadang mungkin gini, kita berbuat baik sama si A bukan mengharapkan dia harus membalas buat kita. Mungkin Tuhan mengirimkan si B yang membalas buat kita. Ya, jadi saya berusaha memang untuk semua orang saya berbuat baik. Karena saya pikir berkat itu dari Tuhan. Kalaupun dia tidak menjadi nasabah saya, paling tidak dia bisa memberi referensi buat saya, atau saya bisa merekrut dia, atau banyak cara. Saya pikir begitu. Nah, jadi teman-teman saya banyak juga mendapat nasabah dari servicing agent ya, servicing agent. Saya mau kasih ingat buat teman-teman semua, service itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Tahun ini saya bisa dapat API 700 juta saja. Itu hanya dari suami istri. Suami istri yang karena pindahan servicing agent. Nasabahnya kebetulan berteman sama nasabah saya. Nah, agent Jakarta. Dia terakhir sudah tidak terlalu puas sama agennya karena menurutnya kalau setiap akhir tahun kan mereka sering minta buat pajak itu apa namanya? Slip pajak, Cik. Betul, bukan yang biasa kita print dulu itu namanya apa? Invoice. Ya, untuk laporan pajak kan. Sebelum kita pakai Proofforce itu, saya kok lupa ya. Nah, itu kalau minta itu ya minta sama agennya tuh lama baru ditanggapi. Terus kalau dia mau nanya sesuatu itu agennya itu kurang memperhatikan ya. Tapi kalau tiap datang katanya mesti suruh beli polis, suruh top up macam-macam. Kalau itu cepat dia bilang gitu. Tapi kalau kita lagi butuh dia, waduh susah sekali.
hati-hati ya teman-teman, servis ke nasabah itu sangat-sangat penting. Karena saya sudah sering mendapatkan pindahan servicing agent dan menghasilkan API yang banyak buat saya ya. Nah, terutama saat klaim. Klaim itu kalau semua sesuai dengan pasal klausal di polis, kita harus bela ya, kita belani harus maksudnya betul-betul memperjuangkan klaim nasabah ya. Jadi waktu COVID itu saya kan teman-teman tahu sendiri kan, National Hospital kan tidak ada kerjasama cashless sama nasabah. Jadi harus harus bayar dulu ya. Jadi sistemnya kan reimburse. Nah waktu itu juga kan banyak rumah sakit rata-ratanya kan full, sampai UGD semua kan full, banyak nggak dapat kamar. Jadi rumah sakit itu kan tiba-tiba membuat kebijakan untuk kamar ini dijadikan kamar isolasi dan lain-lain. Akibatnya nasabah-nasabah kita yang masuk ke sana, yang punya plan silver A dan lain-lain itu kan pertama kan dibayar prorate kan, prorate. Jadi nasabah marah sana sini, kita harus mengurus, ada yang Prudential harus meminta surat keterangan dokter gini-gini. Nah itu saya memang belani ya, saya ke rumah sakit, saya pakai semua tutup ya untuk urus surat-suratnya itu. Apakah dokter juga meminta tarif bayar, ya saya bayar juga, saya enggak minta ganti dari nasabah. Pokoknya bagaimanapun kita harus memperjuangkan haknya nasabah ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa kita berbuat sesuatu itu jangan kita langsung pikir di otak untuk timbal balik, untuk saya harus mendapatkan keuntungan dari dia, atau karena banyak juga saya yang prospek juga akhirnya bukan dia closing di saat itu, tapi kemudian ada malah yang sampai 8 tahun loh, baru dia hubungi saya untuk meminta beli polis loh. Kenapa teman-teman? Karena mungkin saja saat kita memprospek orang, dia saat itu juga mungkin ekonominya itu kita kan nggak tahu, dia masih punya tanggungan, apa dia masih punya kewajiban-kewajiban lain yang kita kan nggak tahu. Jadi pokoknya kita berusaha menabur sebanyak-banyaknya aja. Menabur, terus kita beraktivitas yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah buntu, kita sudah tidak tahu siapa, kita harus cari jalan. Mungkin kita keluar ke tempat yang kita bisa bertemu dengan orang lain. Nah, jadi misalnya ke mall, duduk di food court atau di mana kita bisa dekati seseorang untuk mendapatkan namanya, bisa mendapatkan nomor handphonenya, bisa membangun komunikasi, bisa menjalin hubungan ya. Nah, teman-teman bicara tentang hubungan itu sangat penting ya, relationship itu sangat penting. Karena hubungan yang kuat itu menghasilkan rezeki ya buat kita ya. Mau selling, mau rekrut itu kan dari hubungan baik ya. Hubungan yang baik itu yang membuat juga saya mendapatkan banyak closingan juga. Teman-teman, 2018, 2019, dari 2017, 2018, 2019, itu saya banyak mendapatkan closingan dari referensi. Referensi itu adalah teman atau keluarga saya, atau nasabah saya. Nah, jadi saya kalau teman yang bukan menjadi nasabah saya, walaupun dia bukan nasabah saya, atau dia bukan agen saya tetap menjalin hubungan baik sama dia. Jadi contoh, saya punya teman-teman semasa sekolah dulu, SMP, SMA kan lama enggak bertemu, ada yang lama enggak ketemu. Nah, tiba-tiba ketemu di medsos, terus kita bikin grup. Nah, waktu ketemu lagi kan mereka banyaknya sudah punya polis, kebanyakan sudah punya polis, ada yang di asuransi lain, ada yang memang di Prudential tapi di agen lain. Dan saya tidak pernah mempengaruhi mereka untuk menutup polis atau
maksudnya menutup polis di orang lain dan membuka di saya nggak mau, karena kita berbuat itu tuh terlihat kita tuh tidak profesional dan tidak apa ya, kayaknya tuh sepertinya tuh kita mementingkan kepentingan diri kita, bukan memikirkan nasabah. Nah, tapi di grup teman-teman, kalau ada klaim dari nasabah saya selalu selip. Saya selalu kasih info. Kemudian kalau ada produk-produk baru dari Pru, saya selipkan. Saya tidak tiap hari ya saya post ke grup, karena kan terlihat bahwa saya memang mau jualan atau memang terlihat seperti butuh mereka untuk hal-hal itu ya. Jadi kadang saya selipkan. Nah, lama-kelamaan akhirnya mereka yang japri saya mau minta tambah polis. Ya, teman-teman, tambah polis. Dan saya biasanya saya bersikap ya profesional. Saya tanya, yang polis kamu yang sudah ada apa aja? Saya tanya, kalau memang kamu sudah punya polis on bill di asuransi lain, tidak perlu lagi beli punya prudensial. Contoh kalau sudah ada di AIA atau di Allianz atau mana, saya bilang sudah cukup untuk polis rumah sakitnya kalau sudah on bill, karena limitnya juga sudah besar dan bagus juga. Saya bilang bagus, saya tetap bilang asuransi lain itu bagus. Walaupun saya bilang ada pasal-pasal tertentu yang prudensial memang menang loh ya. Bukan karena saya kerja di prudensial, tapi karena saya sudah bedah beberapa polis. Saya bilang gitu. Dari beberapa asuransi. Saya bilang saya ikut punya Dr. Joan Lee dan lain-lain, jadi saya tahu. Terutama untuk cancer, saya bilang. Tapi bagi saya, kalau kamu sudah punya yang on bill, pakai itu dulu. Yang saya mau tekankan, kamu harus membeli atau menambah proteksi yang kamu masih belum punya. Karena resiko itu terjadi beda-beda. Ada orang yang memang dia bisa aja sakit biasa, ada yang dia bisa aja terjadi sakit kritis. Ada yang sampai meninggal pun dia tidak pernah sakit. Contoh seperti mertua saya, sampai usia 87 tahun, dia tidak pernah masuk rumah sakit. Sakit pun biasa, dia hanya minum tolak angin, panadol, sakitnya itu begitu. Sampai terakhir dia meninggal, batuk, agak sesak, langsung nggak ada. Jadi, tapi belum COVID ya waktu itu. Jadi saya bilang, proteksi itu beda-beda. Jadi kamu misalnya kalau sudah punya proteksi rumah sakit, harus punya proteksi income juga, proteksi penyakit kritis, atau punya proteksi warisan buat keluarga. Apalagi kalau anak-anaknya belum mandiri ya. Saya lebih tekankan untuk beli untuk dua hal itu, proteksi income atau pruwarisan ya. Pruwarisan atau prucinta, pokoknya yang untuk warisan gitu. Nah, jadi supaya kita kelihatannya juga memang kita memberi saran, kita sebagai advisor yang baik ya, maksudnya yang tidak mementingkan kita, bukan hanya sudah punya prudensial bagus, tutuplah di polismu, bukalah on bill-nya saya lebih bagus, jangan ya, kasihan juga nasabah, kan ada masa tunggu dan lain-lain ya. Kecuali ya teman-teman, kecuali dia sendiri yang tertarik dan mau. Kalau gitu saya juga saya pingin untuk on bill-nya prudensial. Tidak ada masalah, jangan tolak rezeki ya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu pun kalau bisa disarankan yang lama jangan ditutup dulu. Paling tidak masa tunggu di prudensial sudah selesai, baru yang tutup di bagian sana ya, teman-teman gitu. Jadi untuk tahun ini jualan saya 80% kira-kira itu semua pruwarisan dan PCB 88. Karena memang PPH Plus kan sudah dari tahun kemarin kan. Jadi nasabah yang saya tahun ini nasabah baru hanya sedikit ya. Cuma kalau nggak salah 3 orang ya kalau yang tahun ini. Rata-rata semua reselling dengan pruwarisan dan PCB.
Kalau tahun 2018 nasabah baru saya itu hanya 6 orang, tahun 2019 juga 6 orang, 2020 hanya 6 orang. Teman-teman, kalau saya bilang nasabah baru itu bukan berarti nasabah yang baru beli polis, bukan berarti nasabah yang baru membuka polis, tapi nasabah yang benar-benar baru menjadi nasabah saya. Jadi bukan menambah polis ya, tapi baru betul-betul nasabah yang baru menjadi nasabah saya, mungkin karena dari referensi atau karena dari servicing agent gitu ya. Nah, ada yang pernah saya waktu mengantar agent saya ikut AAJI di SO. Nah, waktu duduk nunggu, ada juga nasabah yang kebetulan agennya sudah pindah ke asuransi lain. Dia mau berniat datang untuk menutup polis. Tapi waktu duduk nunggu, saya ajak ngobrol-ngobrol, akhirnya tidak jadi tutup polis. Pindahlah servicing agent ke saya. Dari pindah servicing agent ke saya, 1 tahun kemudian, belilah polis juga dari saya. Nah, jadi saya mendapatkan closingan-closingan itu dari hal-hal seperti itu ya. Jadi di mana saya pergi, saya ada di mana, saya suka mencari teman atau orang untuk saya ngobrol, untuk mendapatkan data-data dia. Saya bisa coba-coba untuk menjalin pertemanan dengan dia. Saya membuat dulu supaya orang itu nyaman dulu dengan saya, baru saya tawari produknya Prudential. Jadi kalau saya baru kenal, saya tidak langsung tawari, teman-teman. Saya selalu membuat dia nyaman berteman dengan saya dulu, baru saya menawarkan produk Prudential. Nah, teman-teman, saya kalau ngomong begini, mungkin banyak hal yang saya lupa atau loncat-loncat. Jadi tolong ya kalau saya, kalau bisa loh ya, chatting aja pertanyaan. Jadi mungkin ada yang saya lupa, saya bisa jawab gitu. Apa yang teman-teman pingin tanya. Karena kalau saya ngomong gini, maklum, karena sudah terlalu lama di Prudential dan terlalu banyak yang mau diomongin, kadang itu sampai lupa. Jadi tolong teman-teman, apa yang mau ditanyakan di chat ya, nanti saya menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya tentang lainnya lagi? Kalau untuk materi, saya rasa teman-teman di sini pasti kita semua kan sudah sering ikuti pembicara-pembicara top, terus orang-orang hebat ya. Jadi saya merasa teman-teman juga sudah pintar semua ya. Kalau untuk materi-materi itu, untuk produk dan lain-lain tuh rasanya tidak ada, malah saya kalah gitu ya dengan agen-agen yang muda-muda sekarang, luar biasa mereka semua ya. Jadi saya cuma bisa cerita tentang hal-hal yang simpel-simpel, sederhana yang saya lakukan ya. Cici, cara sellingnya gimana? Cara selling maksudnya sekarang atau dulu? Kalau sekarang kan untuk teman-teman ngajar promosi. Oh ya, kalau cara selling sekarang, saya kebanyakan melalui WhatsApp. Saya tetap melakukan seperti COVID, seperti masa pandemi mulai, saya selalu menjapri nasabah-nasabah saya cari beberapa nama setiap hari, saya japri, saya menjelaskan tentang produk PCB atau perwarisan, saya lihat dulu dia punya kemampuan, terus saya suruh nambah berapa, begitu. Itu cara selling saya sekarang. Nah, kalau terus ada yang saya minta referensi, tapi untuk sekarang ini, waktu masa pandemi, kayaknya kan kita harus yang preferensi itu harus yang benar-benar kuat. Saya memperhatikan banyak closingan besar terjadi, itu bukan karena kita tiba-tiba bertemu dengan orang itu dan terjadi closingan besar ya, itu pasti sudah punya relationship yang kuat. Entah itu dari preferensinya atau dari kita dengan nasabah tersebut, benar kan?
benar apa benar teman-teman? Kalau saya melihat seperti itu. Jadi kita memang harus relationship-nya tuh harus kuat ya dengan nasabah kita atau dengan terutama nasabah ya. Karena kenapa teman-teman? Kalau nasabah yang mereferensikan kita, itu orang itu lebih percaya. Kenapa teman-teman? Karena dia merasa orang itu netral. Dia tidak ada embel-embel apa-apa. Tidak ada untuk misalnya komisi atau poin atau apa kan tidak. Walaupun terserah teman-teman mau traktir makan referensi atau apa kan it's okay gitu loh. Nah, tapi si orang tersebut yang mendengar, mereka tuh lebih mempercayai daripada kita sebagai agent. Nah, kecuali nanti kalau sudah oke dulu, baru kita yang datang untuk menjelaskan lebih detail tentang produknya kita. Ya, penasaran dengan cara minta referensi CC? Cara minta referensi, kita bilang sama nasabah kita, boleh nggak aku minta referensi, mungkin ada keluargamu atau temanmu yang belum punya proteksi yang maksud saya sebutkan produk-produk kita di Prudential. Jadi tolong dong referensikan saya gitu. Nah, ada yang saya tanya, kamu satu saudara berapa orang? Kamu punya saudara yang ini bagaimana? Jadi saya suka istilahnya cari bahan cerita ya dengan nasabah saya. Dari situ saya menemukan bahwa oh ternyata dia ada punya saudara di sini, dia punya ini di sini. Nah, jadi saya langsung klik, saudaramu yang ini sudah punya polis apa belum? Boleh nggak? Apa boleh saya hubungi? Boleh minta nomor handphonenya, nomor WA-nya. Biasanya saya begitu. Saya tanya kalau dia mengizinkan dan dia oke-oke saja, dia kan pasti kasih kan ke kita. Nah, kita akan hubungi ke saudaranya atau temannya itu. Kita bilang, maaf, kita mendapatkan nomornya misalnya Koko A. Maaf ya, saya mendapatkan nomor Koko dari si ini, teman saya, gitu. Jadi saya caranya begitu. Nah, saya cerita-cerita biasa dulu sama yang baru ini, baru saya sampaikan bahwa saya di Prudential, jadi saya meminta referensi dari temanmu atau dari saudaramu dari si ini, gitu. Jadi boleh nggak saya memperkenalkan produk saya di produk Prudential? Siapa tahu ada minat. Kalaupun sudah punya nggak apa-apa kok. Saya hanya memperkenalkan, saya bilang begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain lagi tadi saya belum jawab ya. Sorry. Ada lagi enggak ya? Nah, saya baca dulu biar enggak kelewat. Di atas banyak. Bentar ya. Apa yang Cece pikirkan sekarang tentang bisnis asuransi? Nah, kalau berbicara tentang bisnis asuransi, menurut saya bisnis yang sangat-sangat kalau saya punya lebih dari 4 jempol, saya angkat semua 4 jempol ya. Kenapa? Karena nomor 1 untuk duitnya itu unlimited ya. Unlimited artinya gini, kalau asal teman-teman itu mau aja berusaha, mau rajin, mau konsisten, mau apa ya, menjemput bola ya intinya ya, mau berusaha untuk menjalankan aktivitas ya, itu saya rasa pasti tidak ada katanya tidak dapat closingan atau tidak dapat rekrutan, pasti dapat. Itu tidak mungkin tidak, karena saya sudah
praktekkan. Jadi saya tahu bahwa saya kalau diam saja, saya tidak melakukan apa-apa, ya otomatis saya tidak dapat. Tapi kalau saya mulai bergerak, saya mulai melakukan aktivitas, saya menghubungi teman-teman saya, atau saya menghubungi nasabah saya, atau saya jalan keluar, di mana yang mendapati orang lain, saya merasa itu ada peluang untuk hal-hal itu ya. Jadi menurut saya di bisnis prudensial ini adalah bisnis yang sangat-sangat bagus ya. Lagian bisnis ini tuh kita tidak terikat sama waktu. Kita mau bekerja itu kapan aja. Kita saat kongko sama teman atau saat berlibur sama teman pun kan sambil bercerita itu kan kita selip-selip produk prudensial itu tiba-tiba aja, aku mau loh beli itu juga. Nah, closing juga kan. Nah, jadi bisnis ini nih, bisnis prudensial menurut saya adalah bisnis yang paling oke ya, karena tidak ada waktu tuh tidak mengikat kita, terus income-nya juga, kemudian bisa menjadi warisan ke anak kita. Jadi untuk berusaha untuk teman-teman sebenarnya harus berusaha untuk seperti Pak Ivan, Pak Michael dan lain-lainnya yang jaringannya sudah kuat, besar, itu bisa jadi passive income yang oke ya. Nah, jadi teman-teman, menurut saya bisnis prudensial ini saya betul-betul sesuai dengan jiwa saya. Karena saya dulu juga pernah, waktu lulus, saya pernah 2 tahun kerja di perusahaan Korea ya. Dan saya merasa saya sudah bisa merasakan perbandingan pekerjaan di kantor, pekerjaan dari kita sendiri melakukan dagang. Saya sudah bisa membandingkan itu semua. Jadi saya merasa jiwa saya memang lebih cocok untuk pekerjaan yang ini, di mana saya orangnya tidak suka terikat dengan waktu. Kalau pekerjaan kantor kan kita harus masuk pagi, keluar pakai ada intinya tuh kayak sekolah gitu loh. harus Senin dulu kan saya kerjakan harus Senin sampai Sabtu itu masuk terus, liburnya di hari Minggu. Nah, kalau di prudensial saya mau hari ini nggak kerja juga nggak ada yang marah-marahin saya. Saya hari ini mau tidur seharian nggak ada yang marahin saya. Saya mau bikin apa itu bebas, semau saya. Saya mau bertindak tuh apa kata saya, gitu loh. Tidak ada yang mau perintah-perintah saya, gitu. Garis besarnya begitu ya. Jadi bisnis prudensial itu bagi saya adalah bisnis yang sangat oke ya, teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang sudah berada dalam bisnis ini, jangan sia-siakan waktu, apalagi yang masih muda ya. Kumpul sebanyak-banyaknya nasabah, rekrut sebanyak-banyaknya, punya agent. Nah, kalau menurut saya ya, jangan setengah-setengah deh, daripada rekrutnya setengah-setengah nggak jalan, sehingga setengah-setengah juga nggak capai apa-apa. Ya, teman-teman merasa teman-teman punya berkat, punya kesukaan, atau apa yang membuat teman-teman lebih fokus di situ, ya itu yang dikejar. Jadi biar bisa menghasilkan sesuatu yang membuat teman-teman tuh punya rasa kepuasan tersendiri begitu. Nah, ada lagi pertanyaan saya lihat lagi, takut ada yang kelewat lagi. Halo, ini ada pertanyaan nih. Apa tantangan pertama kali Cece mengawali jalan di Pru? Oh ya, baik. Nah, lebih enak dibaca gitu aja ya pertanyaannya ya. Boleh, saya bantu baca. Daripada itu lagi baca ke atas nanti lama. Ya, oke. Tantangan di Pru dari awal atau sampai sekarang?
pertama kali. Tantangan pertama kali mengawali Prudensial, pertama kali tantangan di prudensial itu adalah perasaan takut. Takut itu ada. Jadi takut sepertinya ada perasaan takut. Jangan-jangan aku kalau masuk nawari dimarahin orang ya. Dan karena gini, dulu saya awal-awal di prudensial, saya coba melakukan cold calling. Saya masuk ke toko-toko, saya jalan masuk ke toko-toko, saya tawari, ada yang memang marah, ada yang nanti saya jawab ya. Ada yang memang marah. Oh, asuransi ya? Enggak. Ini. Kalau arisan baru datang nawari ya. Kalau asuransi dan saya benci sama asuransi gini. Jadi belum apa-apa tuh saya sudah di gini-gini, sudah diusir gitu. Ada yang saya baru balik lagi. Itu tuh taci asuransi sudah datang sampai gitu. Jadi saya takut ya. Saya takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya juga berterima kasih dan bersyukur karena saya melewati hal-hal seperti itu membuat saya lebih kuat tahan bantingan ya. Lama-lama intinya saya kebal. Jadi kamu mau marah atau kamu mau apakan saya, gak apa-apa. Saya nggak ada rugi apa-apa kok. Intinya buat saya gitu ya. Sudah, saya pamit baik-baik. Saya makasih, lain kali saya boleh datang lagi ya, gitu. Walaupun saya kadang kalau takut saya nggak balik lagi ke situ. Kalau saya lihat orangnya galak, saya nggak balik lagi. Nah, apakah itu maksudnya tantangan seperti begitu ya? Atau tantangan, tadi pertanyaannya, tantangan yang ditakutkan kan? Ya, Halo? betul. Ya. Yang tanya dari Titan Leader, apakah sudah puas dari jawabannya? Siapa yang tanya tadi ini? Ya, siapa yang tanya? Kalau tantangan seperti itu yang saya takutkan. Kalau yang lainnya tuh nggak ada yang saya takutkan. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, Ci. Apa ada prospekan yang aku ada prospekan yang keuangannya sebetulnya bagus banget. Dulu pernah kecewa di asuransi yang dimiliki sebelumnya. Aku pernah bantu dia untuk menyelesaikan masalah dia di asuransi sebelumnya dan tahun 2019 sudah closing polis kesehatan untuk sekeluarga di Prudential. Tapi sampai hari ini aku coba masuk ke konsep proteksi income di PCB 88 dan perwarisan, dia masih belum mau. Gimana nih cara approach yang cantik menurut Cece? Waktu dia beli polisnya rumah sakit, di mana? Di agen siapa? Di aku, Ce. Oh, tetap ya. Cuma maksudnya ini mau nawarkan perwarisan atau di CB 88 ya? Cuman dia merasa kayak memang mindset dia belum insurance minded banget ya, Ce. Masih sedikit sayang lah kalau mau keluar duit besar-besar di asuransi. Tapi sebetulnya tahu asuransi itu bermanfaat. Dan itu sudah beberapa klaim dari keluarga dia sudah kita bantu. Berarti keluarganya dia kan sudah pernah merasakan manfaat asuransi ya? Sudah. Sebelumnya itu dia kan buka preminya juga cukup gede, Je. Di asuransi sebelumnya dia udah punya polis dengan premi 200 sampai 300 jutaan lah. Itu dia dikecewakan karena informasi dari petugas, sebetulnya petugas bank lah, itu insurance yang ikut di bank, kita nggak perlu sebut nama. Dia kecewa karena fakta yang didapatkan ya masalah nilai tunai lah, Je. Masalah umumnya unit. Saya sudah duga. Waktu diceritain saya sudah duga juga ke sana. Nah, waktu sorry ini sama siapa? Ivan, waktu Ivan menjelaskan polisnya prospek waktu polis rumah sakit, Ivan ada menjelaskan tentang nilai tunai? Sudah saya jelaskan semua. Di polis yang di rumah sakit malah kebalikan dari yang dia takutin. Jadi dia dulu waktu di asuransi sebelumnya kan dia ada premi saver atau top up yang ya lumayan lah, sekitar 40% lah dari premi totalnya. Tapi waktu di saya, dia kan orang bisnis ya. Dia nggak suka keluar duit banyak-banyak untuk asuransi. Makanya aku kasih dia konsep, ya nggak full proteksi nggak,
savernya tetap aku kasih tapi nggak gede. Dan aku sudah ceritakan konsep unit link yang benar ke dia. Jadi dia tahu resikonya. Kalau tahu. Kecil, savernya kecil ini, kamu jangan berharap untuk nilai tunai. Nilai tunai itu mending kamu uang yang dibuat top up atau untuk saver di nilai polis, mending kamu buat bisnis kamu aja. Itu lebih pasti karena kamu bisa mengontrol. Nah, terus dia tanya masalah pembayaran premi pun saya ceritakan bahwa polis ini bayarnya seumur hidup. Jadi jangan dipakai 10 tahun. Seperti abonemen, kita mau pakai listrik, kita bayar abonemen. Kita mau pakai telepon, kita harus bayar pulsa. Sudah dijelaskan ya? Waktu itu malah dia bandingin sama Solusi Sehat pun, saya juga udah cerita. Sempat Solusi Sehat keluar tuh dia tanya, lebih enak mana? Kok ini preminya lebih murah? Ya saya ceritakan, kamu unit link, kamu di sini diberi kesempatan untuk mengumpulkan nilai tunai dalam jangka yang panjang, supaya biaya asuransi kamu itu cukup. Oke. Jadi di asuransi jangan berpikir menabung atau invest. Itu sudah betul. Sudah betul penjelasannya itu. Tapi waktu setelah dia closing di kesehatan, dia nggak ada masalah. Jadi dia tahu, dia harus bayar seumur hidup. Dia harus tahu ada biaya asuransi, akuisisi, semua udah tahu. Udah. Cuman saat aku mau masuk ke konsep proteksi income di PCB 88 sama Perwarisan, dia ini kayak setengahnya kayak istilahnya menunda takut kayak keluar duit, atau mungkin ya dia masih terkena kondisi pandemi di tahun awal 2020 juga terpengaruh juga sih. Tapi kalau saya lihat sesungguhnya keuangan dia nggak seperti itu. Dia dalam kondisi pandemi pun dia berlibur seperti biasa kayak nggak ada pandemi. Jadi aku juga kadang bingung gitu loh, apa yang salah dari approach itu ke dia. Padahal kita komunikasi juga intens, nggak setiap hari, tapi paling nggak seminggu sekali say hello, kadang seminggu sekali kita ketemu. Dan aku juga sering, dia kan punya usaha kuliner di Jember, aku sering sering ngobrol dengan dia sambil makan apa. Tapi buntu nih, sekarang aku lagi buntu ini, J. Makanya aku lihat Indah ini kan salah satu figur yang sering closing big case. Makanya aku ada kesempatan ini, aku nggak mau menyanyiakan gitu loh, J. Kalau JJ biasanya approach orang yang seperti itu gimana ya, J? Memang banyak sih yang kita lakukan waktu approach, kan nggak cuma ngomong asuransi. Cuman hari ini aku lagi buntu nih, nggak punya ide apapun, J. Setiap kali ketemu dia, Ivan selalu ngomong tentang prudensial? Enggak. Oh, oke. Enggak. Sesekali kalau dia nanyakan misalnya kayak COVID kemarin. Ya. Dia kan sempat kena itu, mertuanya, papanya, mamanya kena, ya aku ngobrol. Kadang sesekali walaupun nggak ada masalah, ya aku kadang kasih info. Contoh kayak player cashback. Kan dulu ada yang cashback bundling antara PCB 88 dengan Perwarisan. Itu aku sharing ke dia. Dia terima, dia dengerin. Dia istilahnya menerima info dari saya itu, cuman saat mau aku trial closing, dia bilang bisnis lagi seret. Dia bilang bisnis ini masih kurang bagus, kondisi bisnis dia kurang bagus. Tapi dapat sebulan atau 2 minggu berikutnya, dia liburan ke Bali. Sampai kadang seminggu, 2 minggu. Kadang jengkel juga gitu aja, gemes. Tapi gemes itu kan aku simpan. Jadi maksudnya gini, Ivan melihat, pikirnya Ivan pertama, mungkin karena dia takut, Ivan merasa dia punya uang mungkin lagi seret, ternyata kok liburan, berarti uangnya kan ada, gitu ya? Betul. Mungkin JJ punya juicy word ya, punya kata-kata yang bagus untuk bisa nyentil orang-orang yang dia punya anak. Itu. Dia punya anak sudah besar? Ada, sudah besar, sudah 3. Anaknya sudah lulus kuliah. Oh, sudah lulus kuliah. Istrinya bekerja? Istrinya pemilik usaha kuliner. Yang salah satu usaha kuliner yang gede lah di Jember, J. Oh, berarti Cilinda membaca dia ini orangnya rasanya tuh tidak agak sudah lebih enteng karena istri bisa cari uang. Betul. Sudah lulus kuliah. Dia memikir bahwa kewajibannya dia yang sangat pokok itu sudah selesai. Betul. Jadi dia
intinya rasanya orangnya tuh sekarang memikirkan dia mau menikmati yang Betul. ya seperti jalan-jalan dan lain-lain itu kan. Kalau Cirinda membaca loh orang ini. Betul. Nah, kalau menurut Cirinda, mungkin Ivan bisa, pertama Ivan harus tetap jangan lepas, tetap berhubungan baik sama dia. Jadi memang kalau kadang ketemu ya harus ketemu. Kalau paling tidak kalau cuma buat ngopi, kungku itu ketemu. Yeah, nah, pasti. jangan terus dia belum beli terus menjauh. Itu kentara sekali. Berarti lu dekati gue ini ada maunya, gitu loh, ya kan? Nah, karena orang berduit itu rata-rata mereka punya tingkat kecurigaan yang tinggi. Betul. Mereka merasa kita mendekati mereka untuk ada hal-hal, ada maksud lain. Betul. Itu orang rata-rata orang berduit begitu, ya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan. Tuh. Gak usah kita lah. Dia punya keluarga yang lebih kurang dari dia aja, mau dekati aja dia sudah banyak curiganya kok. Apalagi kita, ya kan? Nah, manusiawi. Kenapa? Manusiawi kalau perasaan seperti itu. Betul. Nah, pertama itu. Kedua, mungkin Ivan saat ngobrol itu, Ivan selip gini loh. Asetnya banyak ya? Asetnya banyak? Banyak ya. Banyak. Nah, kalau aset banyak, Ivan bisa pakai cara pajak warisan dan lain-lain itu, atau pakai itu yang sensei. Ivan pernah ikut sensei? Pernah. Enggak pernah, cuman udah pernah diceritain sama leader kita tentang konsep proteksi aset untuk BPHTB. Betul, itu Cirinda kan dulu ada ikut itu sensei. Kadang coba masuk dengan cara itu untuk membayar nanti untuk biaya-biaya pajak dan lain-lainnya. Ya, untuk aset-asetnya dia itu. Bisa pakai cara itu, bisa juga mungkin, kan mungkin Ivan lebih mengenal orangnya ya, orangnya ini seperti apa, mungkin dengan cara halus gitu loh. Kamu ini kan sudah punya semua, punya rumah banyak, punya mobil banyak, Ivan bilang gitu, punya itu banyak, tapi kalau untuk aset liquid seperti uang pun saya rasa banyak sudah, Ivan bilang gitu aja. Tapi uang itu apa ada batasnya ya? Sebanyak-banyaknya. Menurut Cirinda, uang itu mau sampai berapapun, orang yang punya triliun pun dia rasa masih kurang aja kan? Nah, apa enggak ada salahnya kalau sisihkan seperberapa? Kan misalnya hanya 1-2% ya. Kita sisihkan untuk membeli perwarisan. Kalau orang seperti begini rasanya larinya ke warisan aja deh, jangan PCB. Jadi kita bilang gini, berapa persen ya dibandingkan dengan deposito. Misalnya kita kasih contoh aja, kita mau wariskan 10 miliar ke anaknya kita. Ini contoh aja. Kalau kita depositokan uang 10 miliar itu ya, jadi gini loh, kita nih niat mau kasih 10 miliar ke anak kita apabila kita nggak ada, ya kan? Kalau aku mau kasih sekarang, misalnya kalau dia kurang ajar gimana? Ya sudah, aku kasih nanti aja kalau aku sudah nggak ada, aku pakai dulu uang ini misalnya. Nah, misalnya kalau 10 miliar itu, kalau kita depositokan 20 tahun ke depan, berapa? Kalau 1 tahun 4%, 10 tahun 40% kan? 20 tahun 80%. Padahal kalau perwarisan berapa persen? 300% kan? Betul. 10 M, kita meninggal kan bisa dapat 30 M kan? Contoh. Betul. Nah, coba Ivan pakai cara itu. Didepositokan pun, jadi sisihkan aja dia punya uang, misalnya Ivan kasih contoh aja, Koko kan sudah ada 100 M. Sisihkan aja 10% dari 100 M. 10%-nya kan berarti kan 10 M. 10 M kalau dibuat perwarisan, setahun 2 M, tahun kedua 2 M, bayar 5 tahun, 10 M. Terus kalau anggap aja umur panjang, meninggal di 20-30 tahun ke depan, kan yang diterima anak itu kan
bukan 10M plus 80%, tapi 10M plus 30%-nya, 300%-nya. Kan lebih besar, toh? Nah, coba pakai cara hitungan bank. Orangnya itu ada saya lupa, ada tipe nasabah yang dia suka hitung-hitungan. Jadi Ivan harus kasih cara hitungan. Kalau dia bukan tipe orang hitungan, kan ada orang yang kita asal ngomong, kasih contoh dia sudah oke, sudah nangkap. Tapi ada yang enggak, dia mau hitung-hitungan. Ditulis. Nah, betul, tulis. Ya. Contoh kan kayak kita nawari perwarisan, bundling kapan hari kan sama PCB. Itu ada nasabahnya Cirinda yang Cirinda harus buat bahwa kamu kalau setor bulanan bayarnya berapa, kamu setor tahunan berapa, lebih murah, kamu bayar 10 tahun dengan 5 tahun pun lebih, total yang kamu titip di Prudential itu juga lebih sedikit yang 5 tahun loh. 10 tahun kan lebih banyak tuh, ya kan? Nah, dengan mendapatkan nilai uang pertanggungan segitu ya. Nah, jadi itu Cilinda buat hitungan, terus kamu dapat cashback-nya seberapa, royaltinya berapa, itu kita harus buat hitungan, kasih orang-orang yang memang hitung-hitungan. Jadi ada orang yang angka, dia lihat angka baru dia oke. Visual. Ya, ada orang yang nggak perlu sampai begitu, dia tambah pusing. Dia mau kasih contoh gini aja sudah oke. Nah dia nih tipe yang mana? Kalau dia tipe orang hitungan, rasanya Ivan harus membandingkan dengan deposito. Kalau dia orang hitungan. Nah, tapi dia kan orang bisnis. Ivan kan bilang, cuma Koko, ini kan jangan dibandingkan dengan bisnis dong. Karena bisnis itu kan, misalnya kalau ada sesuatu, emang dia punya bisnis tuh bisa cepat-cepat dijual semua untuk mendapatkan uang itu? Buat kasih anaknya kan nggak bisa. Bisa, betul. Nah, Cilinda ini kan orang dagang, suaminya kan dagang. Masa kalau ada apa-apa sama suaminya Cilinda, isi toko tuh semua saya jual untuk mendapatkan uang itu sekejap. Nggak bisa. Nggak bisa, butuh waktu cepat. Rumah aja. Kita jual aja nggak bisa cepat laku. Bisa sampai bertahun-tahun loh baru laku. Ya, bisa 10 tahun. Jadikan apa itu? Liquid. Ya. Nah, jadi kasih perumpamaan seperti itu. Jadi kalau dia memang orang butuh hitungan, bandingkanlah dengan deposito. Tapi kalau dia orang yang tidak butuh hitungan, ya kasih perumpamaan ya seperti Sensei ngajarin itu, yang untuk pajak, untuk biaya-biaya BPHTB dan lain-lain itu. Si contoh seperti itu. Kalau yang kan kita tidak menyuruh dia menyisihkan semua uangnya, berapa persen dari yang dia punyai, gitu aja. Untuk menambah dari asetmu, kamu nggak mau lipat gandakan asetmu lagi, lipat gandakan uang untuk anak-anakmu. Kan kamu nih cari uang, bisnismu nih semua kan buat anak, toh. Lah, kalau anakmu bisa terima lebih dari yang kamu siapkan juga, kenapa? Apa salahnya? Kan lebih enak lagi, gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, yang belum pernah aku lakukan itu perbandingan kalau kita bayar premi PCB, kita bisa dapatkan dengan faktor pengalih UP-nya ke 300% dengan deposito. Kalau PCB tidak sampai 300%. PCB kan biaya asuransinya lebih mahal. 200% lebih ya mungkin. Ya, kalau yang bisa lebih itu perwarisan. Perwarisan ya. Betul. Ya. Jadi kalau kasih dia tergiur dengan yang besar dulu, jadi dia membandingkan dengan bank itu banyak sekali. Dengan hitungan bunga deposito ya, betul. Karena kita menganggap ya umurnya panjang. Kalau umur pendek, wes tidak usah hitung, sudah asuransi menang lah, ya kan? Baru bayar setahun berapa? Tahun depan meninggal sudah berapa ahli warisnya terima. Bilang sama dia begitu. Saya tidak mau bandingkan yang jangka pendek lah. Saya berharap Koko umur panjang, dan uang ini bisa diwariskan ke anak apabila kan kita semua kan pasti kalau meninggal itu kan pasti suatu kepastian kan gitu. Cuma cara dan waktunya yang berbeda
gitu kan, tidak ada salahnya kalau bisa siapkan itu juga. Jadi proteksinya lengkap, tidak hanya untuk ke Kesehatan. rumah sakit gitu. Lagian Ivan boleh bilang, Ivan kan sudah bilang tuh dia sudah ngerti bahwa kita membayar asuransi atau polis rumah sakit itu kan seperti iuran. Kalau nasabah, kalau dia tidak sakit dia merasa rugi loh untuk membayar iuran asuransi, benar kan? Nah, Betul. kalau dia sakit dan klaim, apalagi kalau klaim lebih banyak dari uang yang dia setor, dia merasa baru itu untung kan? Nah, Betul. Ivan bisa pakai cara itu juga. Bisa juga untuk menutupi kerugian biaya asuransi di polis PPH Plus kalau kita tidak sakit, tidak menggunakannya. Tapi memang anak kita, istri kita, atau ahli waris kita yang menikmatinya, kan nggak apa-apa. Kan memang tujuan kita kan nyarinya kan juga buat keluarga. Bilang gitu aja. Nah. Kalau untuk masalah yang menerima itu adalah untuk anak-anak atau keluarga dia sih sudah bisa menerima aja. Cuman dia yang memikirkan ini sekarang, duit itu mending tak buat kerja gitu loh, Ci. Duit mending tak putar, dia mikir gitu. Tapi kan faktor resiko dari kerjaan kan juga masih ada. Betul lah. Contohnya aja waktu pandemi, apa barusan banyak pekerjaan yang nggak merosot, nggak turun. Betul. Terus kalau tiba-tiba sudah pekerjaannya merosot, terus ada resiko itu juga, terjadi resiko itu juga bagaimana? Kan sudah banyak tuh kejadian barusan. Iya, iya. Nah, coba pakai cara-cara itu. Mungkin dia masih, jadi dia masih hitung untung ruginya itu. Dia titip uang di Prudential dengan dia putar. Dia masih banding itu. Betul. Nah, betul. Tapi Ivan jangan lupa tekankan untuk resiko dan berapa ratus persennya apabila tidak terjadi resiko. Tekankan di situ aja. Betul. Nah, kalau resiko kan dia tidak bisa loh untuk berharap pekerjaan itu selalu stabil terus di situ. Kan ada pasang surutnya. Nah, betul. Kita kan tidak tahu lagi yang kedepannya ada apa. Buktinya COVID aja, apa kita ada menduga dari dulu sebelumnya? Nggak ada yang duga. Nah, gitu. Lihat dari ceritanya Cirinda aja bermimpi 3 miliar itu pas diserang COVID. Cirinda drop loh waktu itu, down betul-betul itu. Cara kerjanya semua berbeda dan lain-lain. Dan kenapa waktu itu mimpinya tuh 3M, teman-teman tadi saya lupa cerita. Karena waktu itu saya pengen ganti mobil. Ingin beli mobil karena tiap kali teman-teman Cirinda bilang gini, Len, sudah enggak cocok kamu bawa CR-V, apa yang kamu pakai di badan itu nilainya sudah melebihi dari CR-V-mu. Jadi lama-lama seperti satu cambuk juga ya, seperti cambuk, iya juga ya, pikirnya gitu. Nah, tapi kan kita kan tidak tahu apa yang mau terjadi kan, kita nggak bisa mengetahui. Buktinya untung aja ketolong dari Januari, Februari, Maret itu 3 bulan pertama sudah mengumpulkan API karena intinya sudah genjot duluan di awal. Nah, kan mulai April itu kan yang kena hantaman betul-betul COVID itu kan tidak bisa ketemu nasabah, padahal cara kerjanya Cirinda selama ini harus ketemu nasabah, harus datangi. Itu kan tidak bisa semua. Mulai belajar untuk memakai gadget semua. Nah, itu kan suatu tantangan baru itu yang tidak bisa langsung tiba-tiba bisa mendapatkan hasil yang optimal kan, gitu. Jadi kita nih semua tidak bisa meramal apa ke depan kalau dia membandingkan dengan kerjaannya dia loh ya. Nah, tapi coba kalau misalnya itu untuk risiko dan coba kalau misalnya amit-amit tidak ada risiko apapun dan uang itu ada di bank, kasih contoh aja sama bank di deposito, itu tidak sampai loh segitu. Coba dihitung. Umurnya berapa sih? 49. Masih oke lah. Masih oke untuk 300%. Apalagi dia masih kalau masih muda, kecuali dia sudah agak-agak mendekati 60 ya, itu memang agak sudah berkurang. Gitu. Oke, makasih banyak, Ci. Ya, idenya sama-sama. tadi untuk bandingin dengan sama deposito bank itu yang baru kepikir nih.
Belum pernah ya. Belum pernah ya. Karena Cilinda melihat dia ini dia orangnya dia tipe yang seperti itu. Dia kalau nggak bandingkan dengan kerja, dia bandingkan uang itu daripada gue titip di Prudential, gue taruh di bank, sudah dapat bunga deposito. Kayaknya orangnya seperti itu. Jadi harus tekankan di dua hal itu. Oke. Thank you Cilinda. Ya. Oke, terjawab ya. Jadi kalau mau belajar bisa sharing-sharing sama Cilinda. Iya, tolong bertanya aja. Karena maklumlah COVID ini membuat buntu semua apa yang dimomongin. Kok sampai sorry loh, kok Weli itu sampai sudah dari bulan-bulan lalu. Aduh, Cilinda ini mau ngomong apa, Cilinda ini nggak pintar ngomong, minder juga lihat pembicara hebat, speaker terus mau ngomong nanti. Jadi kalau ada yang bertanya itu lebih oke ya, lebih bisa langsung bisa klik di otaknya Cilinda gitu loh. Oke, thank you, C. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan masih banyak ini, C. Nggak apa-apa. Ini dari lebih Hasanuddin. enak jawab pertanyaan. Iya. Dari Hasanuddin, pertanyaannya bagaimana cara CC mengatasi nasabah kita yang pernah mis-selling seperti yang disampaikan tadi, nabung di Prus 10 tahun, uangnya segini, mungkin ini investasi nih, C. Boleh dijawab? Masalah unit link ya? Ya, ini nilai tunai ya, Pak Hasanuddin, nilai tunai nih kayaknya nih. Ya, teman-teman, tolong sebisa mungkin jangan sampai nasabah bertanya dulu baru teman-teman itu datang untuk menjelaskan. Tapi kalau bisa itu punya kesempatan untuk mereview polisnya nasabah. Sebelum dia ada kepikiran, sebelum dia bertanya, kita sengaja iseng untuk aku mau jelasin polismu lagi ya, mungkin siapa tahu kamu lupa. Nah, itu. Paham? Nah, terus sambil dijelaskan lagi bahwa ingat ya, polis rumah sakit ini masih dalam produk unit link. Yang mana nilai tunai itu mengikuti harga saham. Kalau mainnya kan di equity dan lain-lain ya. Jadi kalau nilai unit turun ya, harga unit turun ya, uangnya itu bisa berubah juga. Nilai tunai misalnya sekarang ada 100, dia berubah juga ke kurang dari 100. Kalau harga unitnya naik, ya bisa naik. Nah, terus pakai kesempatan itu untuk menjelaskan ulang. Memperbaiki penjelasan kita dulu yang salah. Nah, gitu loh. Memperbaiki. Jadi gini. Jadi berusaha untuk menekankan, membuat dia mengerti untuk proteksi. Jangan ke tabungan atau nilai tunai. Malah kita menganjurkan begini aja. Nilai tunaimu yang ada ini, kalau mau diambil juga oke kok, ambil aja. Jadi pakai putar di misalnya kamu ada dagang buat mencari keuntungan biaya asuransi yang kamu sudah rugi. Nah, gitu. Jadi nasabah itu ada yang senang loh. Kadang Cilinda lakukan begitu. Kan dulu-dulu tuh mulai dari gara-gara Pak Ali itu kan kita tekankan nasabah di tabungan terus. Akhirnya kan ya seperti Cilinda awal tertarik masuk di Prudential kan karena begitu. Kebetulan aja kan, karena waktu itu harga unit naik terus dan memang hasilnya oke. Coba kalau enggak, apa kita enggak dimaki-maki? Kalau suruh lihat apalagi suruh lihat di yang tinggi, ternyata hasilnya di yang rendah, gitu kan? Jadi nasabah dihubungi satu persatu lagi, dijelaskan, lalu diselipkan, perbaiki lagi prospeknya kita Pak Ali dulu dengan yang sekarang. Jadi kita fokus bilang aja kalau kan sudah, apalagi kalau dia sudah beralih ke on bill. Nah, kita bisa selipkan gini, untuk on bill kan covernya itu kan besar, jadi otomatis biaya asuransinya kan juga lebih besar. Nah, lebih besar akhirnya kan kita punya savernya kan lebih sedikit. Nah, kita masuknya ke situ. Begitu. Nasabah nggak mungkin marah kok kalau kita jelasin seperti itu. Jadi jangan berharap nilai tunainya tuh seperti yang dulu waktu kamu mulai beli polis, bilang gitu. Sudah beda. Nah, apalagi polis yang lama-lama itu semua dalam unit link, yang mana berpengaruh dengan harga saham, harga unit.
Nah, gitu. Pengaruh dengan tingkat ekonomi Indonesia sendiri, kadang dengan dunia, itu berkaitan semua. Bilang gitu. Bisa terjawab? Oke, Pak Hasanuddin ini terjawab. Oke. Jadi review lagi ya polis-polis nasabah ya, jangan tunggu mereka hubungi. Siapa tahu bisa dapat tambahan closingan loh, mau nambah polis. Hanya dengan menghubungi gitu untuk mau menjelaskan polisnya. Nah, sekalian kan kita perkenalkan kalau sekarang ada produk baru Prudential yang tidak di unit link lagi, begitu. Masuklah di PCB Pru Cinta dan lain-lain itu. Gitu. Bisa dapat case baru ya. Ya, karena ada beberapa closingan yang Cirinda dapat dari cara begitu. Sengaja mau review polisnya yang lama, ternyata Cirinda masuk dengan produk baru, akhirnya jadi beli. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih lanjutan. Kan kalau untuk produk UP Jiwa nih ya kan banyak macam, ada dari unit link, ada dari perwarisan. Nih kapan waktu yang tepat atau kondisi gimana kita jual masing-masing untuk seperti itu? Kondisi bagaimana kita tuh jual UP unit link atau warisan atau Prucita seperti itu? Kalau gini, kalau dia punya, maksudnya tuh warisan yang PGB ya? Perwarisan yang tradisional. Iya, dibandingkan dengan unit link. Unit yang link PGB. Iya, PGB yang kita beli UP Jiwa aja kan? Ya kan? Betul. Nah, teman-teman, kita harus menceritakan plus minus keduanya. Nasabah biar yang menentukan, karena kita nggak tahu dompetnya dia seberapa. Kita harus jelaskan bahwa PGB unit link punya kelebihannya murah. Betul, teman-teman? Betul. Premi PGB kan lebih murah dari perwarisan. Betul. Nah, dia punya kelebihan, kita harus bilang. Premi murah untuk mendapat gini. Contoh, umur sedia membeli UP 1 miliar, dia hanya membayar, kalau di PGB kan dia cuma bayar premi per bulan kan cuma 2 juta. Ya kan? Ya. Nah, kalau di perwarisan kan lebih. Betul? Betul. Nah, kita harus kasih tahu kelebihannya itu, tapi masing-masing punya kekurangan juga ada kan, dan kelebihan. Kalau di PGB kekurangannya kita harus membayar biaya asuransi selama seumur. Betul. Kita harus kasih tahu bahwa itu resiko yang dia harus lakukan, dia harus hadapi. Tahu ya. Begitu. Kalau di perwarisan semua serba pasti. Mau pilih 5 tahun apa 10 tahun, tapi pasti 5 tahun selesai. Sudah. Kita tinggal diproteksi sampai 99 tahun. Mau harga unitnya drop atau naik, mau biaya asuransinya bagaimanapun, kita tidak ada mikir sudah. Betul? Betul. Kita harus kasih tahu, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tidak ada ceritanya cuti premi. Betul. Ya kan? Dan kalau bisa teman-teman, kalau Cirinda, kalau nasabahnya mampu, biasanya Cirinda suruh ambil 5 tahun. Kenapa? Menjauhkan dari resiko lapse. 5 tahun ke depan itu agak pendek ya. Jadi dia punya kerja, dia punya apa, itu juga kita masih bisa oke lah. Kalau 10 tahun, 15 tahun itu terlalu panjang. Itu kita nggak tahu ada risiko apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita juga harus kasih tahu ke mereka. Koko, Cici, Bapak, Ibu, kalau boleh saran dari saya itu ambil yang pembayaran 5 tahun. Kenapa? Ya kita kasih tahu bahwa risiko untuk ini itu lebih kecil ketimbang yang jangka panjang. Nah, kalau bagi kita agent kan API-nya kan juga lebih tinggi. Ya kan? Jangan lihat dari komisi, yang 10 tahun komisinya jangan, sama aja. Coba teman-teman hitung. Kalau Cirinda milih yang 5 tahun deh, 25%, tapi risiko untuk lapse dan apa itu bisnis API-nya lebih besar. Begitu.
Jadi kasih tahu dia punya plus minus, biar nasabah yang memilih. Supaya apa teman-teman? Resikonya masing-masing punya resiko, dia sudah tahu. Nasabah sudah tahu dan dia yang memilih. Begitu. Kalau memang sampai kadang Cilinda itu ya menawarkan sesuatu ke nasabah tuh melalui WhatsApp, Cilinda pikir ada dia punya plusnya juga ya. Jadi bisa disimpan. Karena nasabah tuh serba lupa. Pernah kejadian Cilinda menawarkan upgrade ke on bill, ada nasabah yang Cilinda upgrade ke on bill, dia lupa. Padahal dia udah tanya preminya nambah berapa dan lain. Nah, biasanya nasabah begitu, kalau dia belum sakit, dia tidak mengalami resiko, dia sambil lalu. Nah, ketika dia sakit, terus dia kan masih pakai limit. Waktu itu terus Cilinda bilang, kamu kalau waktu itu sudah oke dinaik ke on bill, enak. Jadi operasinya sudah tidak ada limit, kamu tidak torok lagi, bisa kebayar semua itu. Dia bilang, kamu kenapa tidak tawari, Lin? Loh, aku kan nawari. Untung Cilinda punya bukti. Tidak sama di screen, Cilinda kirim ke dia. Itu waktu tanggal sekian, bulan segini, tahun aku kan ada nawari ke kamu. Dia tidak bisa bilang apa-apa. Buktinya ada loh. Jadi kan berarti kan Cilinda nawari, tapi dia yang waktu itu belum mau kan, jadi bukan salahnya kita ya. Nah, jadi plus minus nasabah itu banyak lupanya. Kita kasih tahu banyak istilahnya gini loh. Nasabah itu apapun dia mau menang sendiri. Dia mau menang. Dia enggak contoh kayak mobil sama beca serempet. Walaupun becanya salah, kita tetap mobil yang salah. Itu seperti itu. Nah, kita juga jadi kasih tahu aja plus minus perwarisan dengan PGB. Jadi kalau dia memilih aku pilih premi murah deh. Walaupun bayar panjang dan lain-lain, ya sudah, berarti kan dia yang memilih. Paham maksudnya? Gimana? Udah terpuaskan, Novi? Kasih tahu juga kalau dia punya kelebihan-kelebihannya, kan PGB itu kan bisa cuti premi kalau ada nilai tunai, ya kan? Ya, jadi kelebihan dan kekurangan harus dikasih tahu, biar nasabah yang menentukan. Cilinda selalu gitu. Cilinda kembalikan ke nasabah yang menentukan supaya tidak ada kita tidak menanggung resiko di kemudian hari, resiko dimarahin maksudnya, dimarahin atau dimaki atau diapain orang gitu. Karena nasabah yang pilih sendiri ya. Betul, saya kan sudah bilang kekurangan dan kelebihan masing-masing, kamu yang memilih. Nah, kadang nasabah gini, dia sudah memilih, nanti dia dengar dari temannya ternyata pilih yang berwarisan. Bayarnya tuh enak, cuma 5 tahun, udah pikirin ini. Dia ke kita, Lin, kenapa kamu udah bikin punyaku seperti sini? Nah, kan dulu aku sudah kasih tahu dua-duanya, kamu pilih yang itu. Nah, paham? Paham. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Kriteria rekrut agent punya Cici itu gimana dan konsep Cici rekrut itu bagaimana ya? Ini pertanyaan dari Lilia ya. Jadi jujur, kalau masalah rekrut Cilinda masih istilahnya angkat bendera putih deh. Tuh sama yang hebat-hebat di sini tuh. Ada banyak tuh yang hebat-hebat untuk rekrut. Cilinda aja sampai sekarang masih berjuang dengan rekrut ini. Karena dulu di otak itu sudah terlalu sudah terlalu nikmat dengan selling ya. Mau bimbing agent, mau rekrut, pas habis rekrut bimbing agent, sudah godaan selling ada terus. Jadi akhirnya kayak waktu itu, lebih cepat gerak di selling ya. Selling pun nasabah yang selling pun direkrut jadi agentnya buat dirinya sendiri, paling mau pun jadi agent buat polisnya sendiri, habis itu hilang gitu. Kebanyakan begitu. Jadi kalau kriterianya sendiri ya, rasanya dari pengalaman merekrut dan hilang dan gitu-gitu semua, kayaknya menurut Cilinda lebih cocok itu yang sesuai dengan diri kita ya, cerminannya kita. Cilinda nih orangnya dulu intinya tuh bukan gini, tidak dibimbing dan oleh siapapun. Tinggal ditunjuk itu dapur, itu toilet, itu kamar. Cilinda sendiri yang jalan. Nah, kalau agent sekarang ada yang Cilinda ketemu itu kalau ke dapur ya Cilinda harus tuntun dia ke dapur, harus ngajarin potong bawang bagaimana dan lain-lain. Tapi jadi Cilinda kepinginnya yang seperti Cilinda, tinggal tunjuk dapur,
dia ke sana lakukan sendiri. Begitu. Sebenarnya ya kepinginnya seperti itu. Karena tipe Cilinda ini tidak terlalu telaten ya, sabar ya untuk nuntun yang seperti gitu. Dan terutama jangan yang tua lah, karena kalau sudah yang terlalu umur itu susah nangkapnya ya. Cilinda aja kan nangkapnya sudah merasa berkurang, apalagi yang baru memulai terjun di bisnis ini ya. Pasti lebih sulit lagi gitu loh. Kalau anak-anak muda sekarang kan mereka kayaknya terlahir dengan gadget, satu, mereka punya kelebihan itu. Terus untuk kita pemahaman produk dan lain-lain tuh cepat gitu. Jadi sebaiknya tuh kalau Cilinda mau tuh ya masih di bawah 40 lah, di bawah 40, dan kalau bisa tipenya yang agak mandiri ya. Jadi nggak terlalu jangan seperti bayi lah, harus sampai dimomong di apa segala macam. Capek deh. Waktunya habis banyak. Ya itu. Jadi teman-teman kan masing-masing punya kriterianya kan sendiri-sendiri. Kalau Cilinda seperti itu. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Ci ya. Ya. Kalau sekarang ini berapa sih leadernya, terus atau adanya berapa, terus kalau boleh tahu nih, overheading-nya berapa, dan selama di Prudensial di terakhir ini nih, nah ini yang mungkin banyak pengen tahu ya, income-nya berapa sih Ci tahun ini? Kalau overriding, gini, Cilinda belum punya adik, belum punya leader, punya agent-agent aja, tapi agentnya juga tidak terlalu aktif, kurang bagus. Jadi Cilinda ini lebih besar di produser. 75% tuh dari produser. Nah, jadi kaki-kaki tuh hanya menghasilkan sedikit. Income-nya Cilinda banyak dari produser ya. Jadi overheading yang banyak pun yang dihasilkan akhirnya dari penjualannya Cilinda pribadi gitu. Nah, kalau income rata-rata ya, rata-rata di atas 100. Luar biasa ya. Oke. Lain kalau kita ada bonus ya, pas ada bonus keluar baru bisa sampai 300 gitu. Oke. Udah terjawab semua ya. Gimana nih Gus? Sama-sama, Novi hebat. Cilinda enggak pintar ngomong kayak Novi. Novi sama Welly itu hebat. Makanya waktu diundang Welly, gak apa-apa undang Cilinda. Cilinda enggak punya materi, enggak pintar ngomong loh, bisa ngomong hanya yang pengalaman terjun di lapangan aja gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Pengalaman di lapangan tuh sangat penting untuk kita di-sharingkan ya. Nggak perlu materi, tapi pengalaman itu yang kita tak perlu tahu ya. Oh iya, Cilinda lupa bilang. Cilinda masing-masing orang punya apa itu ya, motivasi kan beda-beda. Motivasi untuk dirinya ya, dirinya sendiri ya. Tahu motivasinya Cilinda apa? Cilinda kalau lagi down, lagi buntu, itu Cilinda suka melihat video-video atau foto-foto saat trip di Eropa bersama teman-teman seperjuangan. Happy sama-sama. Itu akhirnya memacu lagi. Akhirnya membuka inspirasi lagi, jadi kreatif lagi. Oh ini nih. Kenapa? Karena pikirnya Cilinda, apa yang sudah Cilinda, biasanya gini, kita dapat motivasi dari orang lain, bisa kita meniru dan bisa juga kan tidak untuk seperti itu. Tapi kalau kita sudah melalui sesuatu sendiri dari yang kita merasakan enaknya, bahagianya, kita lebih bisa kan untuk mendapatkan motivasi dari itu. Benar nggak? Kalau Cilinda pribadi gitu loh ya. Jadi rasanya tuh kalau melihat lagi kenangan-kenangan foto trip, ini kan sudah 2 tahun nggak bisa berangkat. Jadi waktu pandemi kapan hari ini, aduh, tapi lihat lagi foto-fotonya, video-videonya waktu di Eropa sama teman-teman, happy. Rasanya waktu di Eropa tuh nggak ada mikir API, nggak ada mikir rekrutan, nggak mikir selling, nggak mikir apa-apa. Rasanya, aduh. Happy aja.
rasanya tuh sayang sekali ya kalau tahun depan tuh misalnya aku nggak bisa dapat Star Club atau apa-apa, nggak bisa happy lagi dengan teman-teman seperti gitu deh. Itu motivasinya Cilinda. Dan nomor yang paling penting, banyak-banyak berdoa ya. Semua apapun itu kita yang lakukan atas seizin Tuhan baru bisa terjadi. Karena Cilinda sudah contoh kan di Cilinda tahun 2019 itu. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Semoga kita sendiri diberikan kesehatan yang bagus, diberikan kebahagiaan supaya kita bisa melayani, kita punya nasabah, izin-izin lain juga dengan baik. Ya, itu saja pesan-pesan dari Cilinda. Oke, thank you sekali Cilinda, sharingnya luar biasa ya. Sama-sama, makasih. Sangat menginspirasi untuk kita mengakhiri tutup tahun Sama-sama, Yohanes Raharja. Saatnya kita OVO Hunter ya Gus ya? Ya betul C, saatnya OVO Hunter. Oh iya, tadi ada yang tanya nomor WA-nya Cilinda ya. Kalau mau tanya sesuatu boleh dicatat. 08123 urut ya. 08123 urut 3.325. Banyak 2 kali ya? Ya. 08123 3.325. 325. Ya, siapa tahu kita bisa saling sharing, mungkin ada yang kelupaan atau ya benar 08123 3.325. Bisa berbagi. Makasih juga, sama-sama. Nah, kita ini ada OVO Hunter, nanti minta tolong Cici untuk memilih siapa pemenangnya ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Tuliskan poin apa aja yang teman-teman dapatkan dari pembicara hari ini. Yang cepat dan terbaik akan mendapatkan OVO ya Gus, benar nggak Gus? Betul sih. Sama-sama Jati. Oke, kita kasih waktu ya. Ya, di chat teman-teman. Kita lihatnya via chat room ya. Dan nanti pembicara yang luar biasa kita yang akan memilih siapa pemenangnya. Nah, kita kasih waktu sebentar, C. Wah, ini Pak Novin langsung nulis ini. Wah, banyak ini. Oke, jawaban pertama dari Pak Novin sudah masuk. Ditunggu dari yang lain. Oke, ada jawaban dari Fendi Suharsono juga sudah masuk. Kita pilih 3 aja, nanti biar yang Cilindanya yang pilih ya Gus ya. 3 yang keluar dulu, dari 3 ini kita pilih 1. Ya, itu aja ya, biar nggak terlalu lama. Ya. Wow. Ini udah berapa nih keluarnya? Novin, ya, dengan Fendi. Ya, satu lagi, nanti Cilinda tolong dibantu untuk pilih 1 yang menang. Tadi sudah 2, kurang 1 ya? Kurang 1 lagi, mungkin ada. Masih nulis semua ini, C. Masih nulis ya? Ya. Lupa mungkin ya. Pak Novin ini cukup panjang ya, cepat sekali ngetiknya ini ya Pak Novin ya, luar biasa ini. Oke, ada lagi? Kita hitung mundur aja, C. Oke, sudah Gus, pas 3 ini ya. ya. Pas 3, ya oke. Nah, yang ketiga Natasha. Nah, Cilinda bisa dibantu pilih ini dari 3 ini, Pak Novin, terus kedua ini Fendi, yang ketiga Natasha. Jujur ya, sorry dari ketiga-tiganya, Cilinda bukan pilih kasih ya, karena tidak mengenal dekat juga. Maaf ya, tapi dari jawabannya, Cilinda suka yang nomor 2, yang Fendi. Orang harus rajin, konsisten, dan menabur sebanyak-banyaknya.
Wah, Harus itu. meskipun dikit tapi cukup ya, cukup Betul. menarik hati Cilinda. Intinya kunci daripada bisa sukses itu harus. Betul. Luar biasa ya. Oke, dicatat Fendi Suarsono pemenang OVO yang pertama. Mantap. Oke, Singkat, silakan Gus. padat, dan jelas itu C tadi C. Iya, betul Dapat sekali berapa ya. sih? OVO-nya dapat berapa? Dapat berapa Gus? 50.000. 50.000. Oh, nanti yang Kak Natasha sama yang satunya Cilinda yang kasih aja, kasihan. Wah, luar biasa ya ini ya. Rezeki anak soleh ya. Ya. Pertanyaan kedua Gus. Oke, pertanyaan kedua teman-teman ya. Kalau kali ini pertanyaannya Cepat pertanyaan ya, tertutup. cepat ya. Ya, pertanyaan tertutup yang paling cepat dan paling benar akan dapat hadiah OVO. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang merekrut Cilinda? Ayo cepat, ayo. Yang pertama yang dapatkan OVO. Awal-awal ngomong sih Cilinda namanya siapa. Nah, ini teman-teman memperhatikan nggak? Siapa yang rekrut Cilinda? Oke, jawabannya. Gimana Cilinda? Benar, atau salah? benar, Benar. Pak Oke. Joni. Orangnya nggak tahu sudah di mana sekarang. Oh iya, Cilinda lupa cerita sedikit ya. Dulu Cilinda waktu direkrut ya, itu Cilinda heran, agen sekarang sepertinya kita tuh yang butuh mereka. Jadi kita yang mengejar dan lain-lain. Kalau Cilinda dulu, Cilinda yang kejar dia loh. Jadi dia kan punya buka mie di Khair Muhammad. Cilinda telepon, Pak Joni ada di mana sekarang? Saya mau belajar bikin quotation. Saya mau ada tanya produk yang saya kurang ngerti. Dia bilang saya lagi di tempat usaha saya. Boleh nggak saya ke sana? Dia bilang boleh. Cilinda ke sana loh. Mie-nya dia, Cilinda beli loh. Nggak gratis loh. Sampai lapar beli mie-nya dia, makan itu bayar loh. Jadi demi mendapatkan cara bikin quotation dan ada pertanyaan yang Cilinda mau tanya. Supaya Cilinda mau. Jadi Cilinda yang kejar untuk pingin tahu ilmunya itu. Kalau agen sekarang kan sudah disediakan semua, malah masih gimana gitu. Ini contoh orang sukses teman-teman ya. Jadi karena sebut namanya ingat lagi cerita kesan dulu itu. Oke. Gimana? Berarti pemenangnya siapa nih Gus? Pak Novin ya, yang jawab paling cepat tadi. Oke, selamat Pak Novin ya. Nanti ditunggu OVO-nya. Nah, terus apa nih? Ada informasi apa nih selanjutnya, Gus? Oke, terima kasih Cilinda sebelumnya atas sharingnya yang luar biasa. Sisa 53 hari ya kira-kira ya, udah sampai 2 bulan. Kejar semaksimalnya, pokoknya sampai Prudential tutup gong penutupan baru berhenti. Kejar sekuatnya, mungkin dengan cepat-cepat bikin rangkuman polis nasabah, hubungi lagi protek apa yang dia belum punya, suruh dia tambah lagi, atau manfaat apa yang dia harus beli lagi, jadi hubungi minta referensi dan lain. Pokoknya segala usaha harus dilakukan mati-matian sampai 31 Desember. Ya, Tuhan yang menentukan. Oke. Oke.